bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Di sini saya akan menjelaskan tujuan analisis pekerjaan dalam manajemen sumber daya insani. Analisis pekerjaan adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, mencatat, dan mengevaluasi informasi terkait suatu pekerjaan, mulai dari tugas, tanggung jawab, hingga keterampilan yang dibutuhkan. Tujuan utamanya dalam MSDI. Yang pertama, menentukan deskripsi dan spesifikasi pekerjaan, agar organisasi memiliki gambaran jelas mengenai tugas yang harus dilakukan serta kualifikasi yang diperlukan dari seorang karyawan. Yang kedua, dasar perencanaan sumber daya insani, membantu manajemen dalam menghitung kebutuhan tenaga kerja baik dari jumlah maupun kompetensi sehingga tidak terjadi kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. 3. Mempermudah proses rekrutmen dan seleksi. Dengan adanya analisis pekerjaan, perusahaan bisa merekrut calon karyawan yang sesuai dengan kriteria jabatan yang ada. 4. Dasar penilaian kinerja, performance appraisal, menjadi acuan dalam menilai sejauh mana karyawan menjalankan tugas sesuai standar yang telah ditetapkan. 5. Dasar pelatihan dan pengembangan. Analisis pekerjaan membantu mengidentifikasi kesenjangan keterampilan skill gap sehingga perusahaan dapat menyusun program pelatihan yang tepat. 6. Menentukan sistem kompensasi, menjadi landasan dalam menentukan gaji, tunjangan, dan insentif yang adil sesuai beban kerja dan tanggung jawab. Terakhir, mendukung perancangan organisasi, memastikan setiap posisi dalam struktur organisasi jelas fungsi dan kontribusinya sehingga alur kerja tidak tumpang tindih. Dan di sini saya akan menjelaskan manfaat analisis pekerjaan dalam MSDI. Yang pertama, kejelasan tugas dan tanggung jawab. Karyawan mengetahui apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, dan apa yang diharapkan dari mereka. Yang kedua, efisiensi dan produktivitas. Membantu organisasi mengurangi duplikasi kerja, meningkatkan koordinasi, serta mempercepat pencapaian tujuan. Yang ketiga, kesesuaian karyawan dan pekerjaan. Dengan analisis yang baik, karyawan akan ditetapkan sesuai kemampuan sehingga meminimalis stres kerja dan meningkatkan kepuasan kerja. Yang keempat, transparansi dalam hubungan industrial, menjadi acuan dalam menghindari perselisihan antara perusahaan dan karyawan terkait beban kerja, kompensasi maupun evaluasi kinerja. Yang kelima, meningkatkan profesionalisme, memberikan dasar ilmiah dan objektif dalam semua fungsi manajemen sumber daya insani sehingga keputusan lebih akurat. Contoh kasus analisis pekerjaan, kasus perusahaan retail. Sebuah perusahaan retail sedang mengalami tingginya tingkat turnover atau pegawai keluar masuk. Pada posisi kasir, manajemen ini mengetahui penyebabnya dan melakukan analisis pekerjaan. Langkah analisis pekerjaan: pengumpulan data, wawancara kasir, supervisor, observasi langsung, dan kuesioner. Temuannya, tugas kasir tidak hanya melayani Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan jagalnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.